jamaah, ketika Portugis kalah bertekuk lutut lawan pasukan muslimin yang datang dari kerajaan Islam Mataram di bawah pimpinan Fatahillah, saya terpaksa melangkah dari sini dalam sambutan ini. Jakarta yang dulunya bernama Sunda Kelapa, yang tidak membersihkan arti terlalu jauh kecuali hanya penampakan yang alamiah. Sunda Kelapa, ya udah banyak pohon kelapa, kelar kan? Diganti Jayakarta, kota kemenangan. Apanya yang menang? Jelas Portugis datang dari jauh dengan siasat yang baku, dengan kekuatan yang sudah disusun sedemikian rupa, kalah. Ini sangat mengingatkan orang kepada sebuah kemenangan gemilang yang pernah Allah berikan kepada Rasulullah SAW saat menaklukkan kembali kota Mekah yang diberi gelar tinggi Fatham Mubina, kemenangan yang nyata. Dalam kemenangan nyata itulah ada satu kebanggaan. Ternyata imannya orang kampung mampu mengusir kekufuran yang membawa akhlak orang luar yang pasti bakal mendatangkan bala bencana di negeri yang disebut Zamrud Khatulistiwa ini. Apalagi dia ini di kota ramah tamah yang disebut Sunda Kelapa itu. Tapi ketika kita lihat sekarang bagaimana Jakarta diulang tahunkan, petasannya hebat, kembang apinya bagus, lampu-lampu neonnya gemilau, gemerlapan. Namun dominasi selebritis itu terlampau menutupi kecemerlangan kata Jayakarta alias Fathan Mubina, kemenangan yang nyata. Siapa yang ingat nih ayat? Berapa banyak orang tahu kata Jayakarta dibandingkan kenal ondel-ondel? Jakarta apaan sih? Ondel-ondel. Jakarta apaan sih? Tari topeng yang ngikelnya cakep banget. Jakarta apaan sih? Ini dan itu. Sampai melejitlah suatu gagasan menghormati Jakarta, mengulang tahunkannya dengan 474 makanan Betawi. Tahu nyomotnya dari pojokan mana nggak ketahuan. Ntar mungkin nambah, kudu ditambahin lagi tuh makanan. Bukankah kita tahu bersama-sama bahwa seorang tokoh yang melahirkan kecemerlangan di Jakarta, Husni Tamrin, bukan punya gagasan sempit yang melingkupi Jakarta saja. Pemikirannya secara nasional mengilhami banyak pemimpin di Indonesia. Penelitian mutakhir yang justru ditulis oleh orang-orang barat di Amerika bisa dibaca betapa pemikiran Husni Tamrin yang lahir besar dan dia memang anak Jakarta mengilhami Presiden Soekarno sang proklamator. Demikian diceritakan oleh Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani selesai pelawatannya di beberapa negeri di barat sana. Kemerdekaan itu munculnya di Jakarta dan diilhami oleh seorang pemikir yang juga putra Jakarta, Husni Tamrin. Saya nggak mau banyakin sebagai sedikit cuplikan yang tertutup. Kalau dipanjangin ntar orang bilang air laut siapa yang garmin. Tentang Jakarta nyebutnya Jakarta dulu. Jangan salahin saya. Tanya Profesor Ruslan Abdul Ghani dan tanya peneliti-peneliti Amerika itu. Husni Tamrin sangat mengilhami pemikiran Bung Karno. Waktu proklamasi yang digelar di Pegangsaan sini nggak berapa jauh dari tempat kita. Orang juga bercerita betapa sigap dan tanggapnya masyarakat Jakarta.
menyokong Bung Karno waktu membacakan teks proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 bulan 8 tahun 45. Wakil rakyat Indonesia Soekarno Hatta. Yang baca sang proklamator, yang menunjang itu dari Matraman, dari Pegangsaan, dari Jalan Tambak, dari Gang Talang, dari Keramat, dari emang pakai undang jauh-jauh. Ada semangat yang begitu hebat. Bahwa sebuah kemenangan pernah muncul dulu begitu hebat. Kemenangan kedua zaman revolusi, sejak penjajah mengangkatkan kakinya di sini, itu sangat ditunjang, dan yang nunjang mau tidak mau harus disebut masyarakat Jakarta. Tapi amatlah menyedihkan. Kenapa belakangan saat pemikiran-pemikiran yang begitu cemerlang dan tak mungkin dituangkan dalam sebuah sambutan secara banyak, kok hilang? Yang muncul ondel-ondel melulu. Para selebritis dipakein sorban jadi ulama, dancer dan rocker dipakein jilbab jadi ustazah, clearnya ustazah, performance ulama, tapi omongan, itu yang jadi berat. Siapa yang bisa mengenal mana ulama, mana ustazah dan sebenarnya yang sebenarnya? Itu menjadi sulit. Tapi kemenangan hal-hal yang bersifat entertainment, bisnis, selebritis yang di suatu saat membuka pemikir-pemikir juga untuk bertingkah seperti itu, ingin saya katakan dalam sebuah kalimat yang mengcover ini yang lama-kelamaan mengendurkan, mengeruhkan, merubah arti Jayakarta, kota kemenangan yang gemilang. Kenapa nggak lihat yang dulu-dulu Bung Karnonya, Bung Hattanya yang memproklamirkan itu di Jakarta? Kenapa dia nggak lihat Husni Tamrin yang mengilhami itu? Kita butuh idola karena catatan-catatan di Indonesia begitu menyejarah. Bila ada orang salih, orang iman, orang bertakwa hadir di suatu negeri, dan ini ditunjang oleh banyak masyarakat yang namanya Krismon nggak mau mampir. Maafkan, ini gagasan yang memancing kita bersama-sama untuk melihat tema ini sebagai sesuatu yang perlu digulirkan ke atas. Belanda kesel sama tukang zikir, bapaknya Abah Anom ditangkap. Tapi saban zohor, saban asar, saban maghrib gempa bumi di Tasik. Bingung nerhen di Tasikmalaya. Kok gempa bumi melulu? Lihat di seismograf, nggak ada gejala. Di mana sih pusat gempa? Orang bilangin, ente sih orang mukmin bertakwa, ente tangkap. Lepas, hilang nih gempa bumi. Apa hubungannya nangkep orang nih gempa bumi? Nggak percaya. Yang ente tangkap bukannya capung. Yai diperhatikan oleh Belanda. Ketika dilihat, bener asar zikir, zuhur zikir, setiap dia zikir, Tasik goyang. Itu bahasa iman tuh, bahasa takwa. Belanda kelompokkan, keluarin. Di Pekalongan, Habib Ahmad yang dihaulkan sekarang bilang pada jamaahnya, jangan kerja dulu, Jumat libur. Belanda tulak pinggang. Emang ente yang punya pemerintahan? Ini government Hindia Belanda. Right, oke, tapi saya punya Tuhan dan rakyat saya mukmin, muttaqin. Berantem Belanda. Tangkap tuh Habib, bukan main. Jumat orang mesti ke sawah, mesti ke pabrik, disuruh Jumat. Emang dia mau punya peraturan? Jumat dibikin libur. Ditangkap. Waktu mau ditangkap, mejanya keluar, bangkunya keluar, sesapu duk keluar, sapu lidi keluar semuanya, ngegeprakin terdadu Belanda. Kalau orang hanya bisa tangkis, kalau gagang sapu nggak yang pegang, tahu-tahu ngegepak. Lah.
Bila saya mau mencontohkan contoh-contoh seperti ini, bahwa iman takwanya muslimin di suatu saat pernah membantu menetralisir kekacauan yang menggejolak. Jakarta nggak habis-habisnya jadi contoh bala bencana kelas internasional. Nggak ada negeri yang punya tawuran sebanyak Jakarta. Jangan kata lurah kebingungan berkeringat. Maaf nih, gubernur nangis gitu. Bagus gubernurnya bukan yang sekarang. Gitu deh ya, kira-kira. Habis dia bingung bagaimana ngadepinnya. Apa yang terjadi? Di sana di sini, kapan kekacauan ini berhenti? Ya mas, namanya Jayakarta, kemenangan yang gemilang. Tetapi kemenangan itu tuh dihapus dengan kehendak yang bermacam-macam mengotori kemenangan itu. Coba hadirkan idola-idola. Siapa yang mesti diikuti untuk menciptakan suasana bening di Jakarta ini? Kembalikan arti Jakarta itu sebagaimana semangat semula. Ngusir Portugis. Kita juga bisa ngurusin negeri kita. Begitu kata orang-orang dulu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Coba kalau anak gadis-gadis kita selamanya direbut oleh budaya-budaya made in sekarang. Alhamdulillah di sini anak-anak muda cukup tanggap. Bulan puasa ada yang mati dibunuh di sini. Sama orang yang nggak ngerti Fatham Mubina. Ditanggapi oleh Kiai Hamid Baydawi. Kita buat anti narkoba center. Anti narkoba center. Kita buat di sini. Di tempat gejolak budaya ini. Persembahan beliau untuk mengembalikan wajah Jakarta dalam artian yang sebenarnya. Kita ucapkan selamat jalan kepada Kiai Nur Hilaluddin. Coba Ustaz ini tolong di anu. Jadi kita perlu melihat bagaimana wajah yang dulu pernah cemerlang, habaib-habaib yang mulia-mulia, Habib Ali bin Abdurrahman al-Habasyi, Habib Ali bin Husain al-Asfar, Habib Salim bin Jindan, dan pentolan-pentolan lainnya. Guru Mugni, gurunya ulama Jakarta di Jakarta Selatan, dia mau ngajar perlu naik dokar ke masjid. Dari tempat dia keluar rumahnya, dia yang sekarang jadi Mega Kuningan, sampai tempat mengajarnya di daerah Senayan. Itu jalanan dari rumah ke masjid berkilo-kilo dia bayarin. Aneh ogah jalan di tempat orang lain, takut ngelindes tanah syubhat. Mau ngebenerin akhlak, tanah yang dia liwatin nggak mau pakai tanah orang lain. Sekarang orang pada ngobek, tanah orang disulap. Biarin yang punya orang Jakarta ini yang dulu-dulu nggak kenal huruf, A di mana, B di mana, dicaplok hilang, tinggal nangis. Dulu orang Jakarta, dia mau ke masjid jauh, no Kuningan, no Senayan, berapa kilo? Ane beli tanahnya, ane mau ngajar ikhlas lillahi ta'ala. Muridnya puluhan menjadi ulama besar di selatan ke barat sana. Guru Mugni, Guru Marzuki, Topeng, Tanjidor, Khurafat, orang yang ditandu segala macam waktu perkawinan. Dajjal itu kata Guru Marzuki. Mana jawarannya? Gua becek nih gonggongnya. Guru Marzuki jagoan inti ya akhi. Berubah Jakarta Timur, Kampung Muara. Allahu Akbar. Perempuan nggak berani menunjukkan selembar rambutnya di zaman Guru Marzuki. Baca maulid nggak ada piring beradu, nggak ada pernah bersuara berdentang penuh keributan. Dengan gagah dia buka dadanya, palang pintu Jakarta Timur, akidah orang Mekster. Jadi berkah waktu itu, Masya Allah. Ini dia Fatham Mubina. Guru Khalid gondang dia. Aneh nunjukin salah nggak nih? Kemana gondang dia nih? Sono. Ini cucu-cucunya banyak nih.
Pak Ustaz Syahrawardi kenapa di belakang tuh? No, anaknya tuh anaknya Guru Mahmud ini, cucu Guru Mahmud. Guru Khalid itu Daniel, itu anaknya. Tahu datang tuh kagak? Saya udah undang. Sufi, bukan kayak tasawuf sekarang. Masya Allah, kalau tasawuf nggak pakai bumbu selebritis, kayak sayur kurang garam. Siapa yang ngajar tasawuf? Habib Anu, nyengirnya kurang cakep. Artis muncul ngajarin tasawuf. Sufi Jakarta dulu, Guru Khalid gondang dia ngajar di Cilebut. Semut rang-rang nempel di bajunya. Pulang ke gondang dia, dia lagi taruh jubahnya, ada semut rang-rang. Ya Allah, dari mana nih semut rang-rang? Dia ingat dari Cilebut. Dipulangin tuh semut ke Cilebut. Akhlak. Sampai anaknya Habib Ali bin Abdurrahman al-Habashi, ini tetangga Ustaz Amir Hasan, namanya Habib Abdurrahman juga. Orang majzub, nggak kelihatan ngaji, nggak kelihatan apa. Tapi bila Guru Khalid mengajar di Cilebut sana, dia datang ke gondang dia duduk di gondang dia. Yang ngajar di Bogor, yang dengerin di Jakarta, manggut-manggut. Keluarganya Guru Khalid keluarin air teh, kelar dia minum, dia pulang. Udah, Guru Khalid udah selesai ngajar, pulang. Ini yang bawa keberkahan ini ya. Banyak. Ntar Pak Hamid bilang nih, Saifuddin kapan berhentinya nih nyambut nih ya. Inilah yang saya maksudkan, idola-idola yang kemungkinan bila pemikiran itu kita kumpulkan, bukan yang hanya dari Betawi, bahkan kota Jakarta. Kiai Wahab Hasbullah juga datang ke sini. Kiai Hasim Asy'ari juga pernah dinasihatin oleh Guru Mahmud. Jangan Kiai, jangan ditinggal NU. Bukan, ini udah pegel, udah lama mimpin begini. Bukan antum yang mimpin, siapa lagi? Dipakai omongan Guru Mansur Al-Falaki oleh Hadratus Syekh Kiai Hasim Asy'ari. Itu didengar langsung oleh Kiai Haji Rashid Ramli yang kita undang, namun lagi sakit sekarang, dia nggak bisa datang. Ada jasanya, sampai buku falaknya orang Jakarta waktu itu dipakai dari ujung Jakarta sampai ke Jawa Timur. Sulamun Najirain. Nggak ngeributin ini, nggak ngeributin itu. Berapa ya gajiannya? Gaji dia nggak tanya. Berapa jatah yang diberi oleh Belanda kepada saya? Dia kagak tanya. Bukankah zaman belakangan Anda masih mendengar Kiai Haji Abdullah Syafi'i pasang dada di Masjid Matraman ini? Dia sering teriak, sering berkata, saking anaknya Kiai Haji Abdul Rashid nggak sempat datang, lagi berbesan sekarang ini. Saifuddin kirimin salam ke jamaah, saya nggak bisa datang, saya sedang berbesan sekarang. Habib Syekh kirim salam sama jamaah, aneh udah dari tanggal 28 mesti ada di Singapura. Habib Abdul Qadir Al-Hawi Al-Haddad yang ada di Al-Hawi juga punya jadwal ke Singapura. Jadi kita kurang mendapatkan keberuntungan. Hari ini banyak habaib kita yang sangat respect namun nggak sempat datang. Bukan kita lihat tempo hari Kiai Haji Abdullah Syafi'i, begitu pembangun Jakarta yang hebat. Ahlan di tokoh Jakarta Haji Mukri, fadhal. Ini juga salah satu Pandawa limahnya Jakarta Timur ini. Namanya Tuan Haji Mukri. Ketika orang digelisahkan dengan satu ide yang mungkin digelarkan, mungkin bisa menjadi percontohan nasional. Pak Ali Sadikin bilang, bagaimana bila kita tawarkan kepada masyarakat, orang Islam ini kelihatan banyak, lama-lama kuburan semakin mahal, tanahnya udah sempit-sempit, udah kita masukin aja krematorium, dibakar aja kayak abu gosok. Lama kelamaan inti bisa gosok gigi merambut mayat suatu saat ini, kalau diterima itu. Aneh nggak peduli, kata Kiai Haji Abdullah Syafi'i.
summa sabila yassara summa amatahu fa akbara. Kiai Haji Saifuddin Amsir Habibin Nabi. Kiai Haji Saifuddin